Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman yang sungguh jika nikmat itu hilang dari seseorang maka seseorang itu akan merugi. Dan ketika nikmat itu hadir dalam diri seseorang maka dia termasuk orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan keuntungan di akhirat, itu mendapatkan keuntungan apalagi di dunia. Jemaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Mari di kesempatan kali ini kita tingkatkan, kita tambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya keimanan itu kadang naik, kadang turun. Kadang ada orang itu berada di posisi yang futur, berada di titik rendah. Maka ketika berada di posisi seperti itu, hendaknya orang itu senantiasa meningkatkan kembali kualitas keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kebablasan, jeblos ke bawah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jemaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Kemarin saya mendengar ada dialog antara seorang murabbi dengan muridnya, seorang guru dengan muridnya. Gurunya bertanya kepada santri-santrinya di kelas, anak SD. Ditanya tentang apa itu iman. Mungkin bagi kita yang sudah dewasa, kita mengetahui apa itu iman. Tapi anak-anak pada saat itu masih bingung. SD kelas 2, iman itu apa? Lantas kemudian saya berpikir, gimana kabar saya memposisikan pertanyaan itu kepada saya yang mendengar. Bisa enggak menjawab itu? Gimana keadaan, kalau diperbesar lagi pertanyaan itu, bagaimana keadaan iman kita dalam hati? Kok bisa mengetahui iman itu ada dalam hati? Jangan-jangan kita enggak tahu posisi iman itu ada di mana. Maka dari itu, mari kita perbaiki keimanan kita. Ada sebuah kisah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW menerima utusan sekelompok orang Badui, Arab Badui yang mengaku Islam, mengaku beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini terekam atau ada di dalam surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan kami telah beriman. Maka dijawab, enggak, kalian belum beriman. Jangan katakan kalian beriman, tapi katakanlah aslamna, saya telah berislam. Lantas ada yang membedakan, kok bisa? Apa bedanya antara berislam dengan
beriman gitu. Kok tadi ada orang Badui ngaku-ngaku beriman tapi dibantah gitu. Maka ini mari kita pikirkan, apakah kita sudah pantas ketika kita, ya Rasul, saya beriman gitu. Apakah Nabi menerima keimanan kita atau malah sebaliknya gitu. Ada di sebuah buku Minhaj karangan Hamid Fahmi Zarkasi, itu ada sebuah kisah di situ yang seorang ulama Mesir ditanya oleh seseorang di Amerika ketika ulama Mesir ini berkunjung ke Amerika untuk berdakwah. Salah satu pertanyaannya adalah, kenapa kok umat Islam, nah, orang yang bertanya ini telah mempelajari Islam itu seperti apa? Orang orientalis, orang barat yang mempelajari Islam, tapi belum Islam, nggak percaya gitu. Nah, akhirnya ketika mempelajari itu menemukan satu titik yang menurutnya itu bisa menjadi counter atau merobohkan Islam. Kenapa? Karena gini, dia mengatakan gini, ya Syekh, kenapa orang Islam saat ini itu kok terpuruk, terbelakang, nggak modern gitu. Padahal di Al-Quran Allah telah berjanji akan menolong gitu. Gampangannya berarti Allah itu nggak menepati janji gitu. Gampangannya yang ditanyakan seperti itu. Tapi Syekh ini kemudian melihat tipu muslihat itu dan berhasil mengkonternya lagi gitu. Karena dia nggak mengetahui, si orientalis tadi itu nggak mengetahui secara detail, hanya covernya saja, hanya sekilas saja. Maka Syekh tadi mengatakan, karena kami masih muslim, belum mukmin. Ini jadi pukulan lagi. Kenapa gitu? Ada apa dengan keimanan kita gitu? Kok tadi Syekhnya itu mengatakan karena kami masih muslim, belum mukmin gitu. Maka jika kita tengok ke sejarah, bagaimana orang-orang solih terdahulu itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Musa alaihissalam kabur dari Fir'aun, kemudian menghadapi sebuah keadaan yang mepet, di depan ada laut, di belakang ada musuh, dan didorong oleh kaumnya yang juga ketakutan. Tapi Nabi Musa alaihissalam kemudian merasa yakin bahwa Allah akan menolongnya, dan disuruh oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang mungkin itu nggak masuk akal. Disuruh mukul tongkatnya ke laut. Tapi atas dasar iman, Nabi Musa alaihissalam melakukannya, dan benar ketika keimanan itu yakin, menancap tajam dalam hati, kemudian diaplikasikan, diwujudkan dalam keputusan untuk memukul tadi, ngikutin itu, pertolongan itu datang. Pertolongan itu datang, laut tiba-tiba terbelah, dan orang-orang bisa masuk. Terbelahnya itu kalau kita mukul air, mungkin pernah kita mukul air, pihak gitu, ada semacam kayak airnya terbelah, hanya beberapa detik. Ini terbelah yang cukup lama, bahkan orang-orang bisa kabur melintasi lewat dasar laut itu tersebut. Nah, itu pertolongan Allah. Maka di kesempatan kali ini mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita. Kita punya problem-problem masing-masing. Allah itu sudah menyiapkan solusi gitu. Kalau tadi kelanjutannya, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Jika kita melakukan amal kebaikan,
apapun itu, kebaikan itu, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak bakal menyia-nyiakan. Allah akan keep kebaikan itu dan Allah akan memberikan balasannya kepada pelakunya tadi, pelaku kebaikan tadi gitu. Maka mari kita iringi keimanan dalam hati ini dengan amal solih, dengan ketaatan kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan pertolongan kepada kita. Ada di ayat yang lain di surah At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah taubatan nasuha. Ini bukan berarti orang beriman itu berdosa kemudian perbuatan yang harus dijauhi sehingga disuruh bertobat. Boten. Di sini menunjukkan bahwa ciri-ciri orang yang beriman itu suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun enggak melakukan apapun, habis enggak ngapa-ngapain, enggak melakukan maksiat, bertobat, beristighfar. Bahkan kita setelah salam di sholat itu kan beristighfar kepada Allah. Ya kita nggak tahu kesalahan atau mungkin ada kekurangan dalam sholat kita nggak tahu gitu. Bahkan ketika kita keluar dari kamar mandi itu kan doanya ghufronaka gitu. Padahal kita masuk kamar mandi itu nggak untuk berbuat maksiat, tapi doa keluar kamar mandi ghufronaka. Karena ketika kita masuk ke kamar mandi kita nggak boleh berzikir, itu nggak boleh, dosa. Tasbih subhanallah subhanallah, membaca tasbih dalam kamar mandi nggak boleh, dosa. Membaca Al-Quran murojaah gitu di dalam kamar mandi nggak boleh, dosa gitu. Menyebut lafaz Allah saja nggak boleh. Ke kamar mandi nggak pun ke kamar mandi gitu. Ketika keluar, maka ketika ke kamar mandi itu doa masuk itu dilakukan di luar, doa keluar dilakukan di luar pula, bukan di dalam kamar mandi. Itu kenapa kok ghufronaka? Karena kita bertobat kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena enggak berzikir kepada Allah. Meskipun sekilas sedikit saja waktu kita ke kamar mandi, tapi kita tetap memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas sedikit waktu yang kita sisihkan untuk enggak ingat Allah itu. Kita beristighfar kan. Ghufronaka gitu. Maka dari itu di ayat tadi di surah At-Tahrim, ciri-ciri orang yang beriman sangat banyak, cabang-cabang iman itu sangat banyak, ciri-cirinya juga sangat banyak. Tapi salah satu di sini adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita nggak tahu dosa kita seperti apa, kita nggak tahu kesalahan kita itu sudah seberapa banyak, kita nggak tahu amal ibadah kita itu yang mana aja yang diterima gitu. Maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni seluruh kesalahan kita gitu. Bahkan Allah itu saking baiknya kepada kita. Ketika ada orang yang bertobat kepada Allah habis melakukan dosa, bertobat kepada Allah, Allah itu ngasih ampunan plus bonus-bonus yang lain. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kaum Nuh alaihissalam itu menyeru kaumnya untuk bertaubat kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Ghaffar. Dan kalau mereka beristighfar, bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah itu akan nambahin rezekinya, menurunkan hujan, memperbagus ladang-ladangnya. Itu kebaikan Allah pada orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari di kesempatan kali ini mari kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Aku qouli hada fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dzambin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minad dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minad dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minad dhalimin. Allahumma atin nufusana taqwaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yusma' wa na'udzubika min azabi jahannam wa min azabi fil qabr. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minad dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.